Halo Tribuners dan Sobat WK, kembali lagi bersama saya Desi Selviani dalam Super Prediksi Piala Eropa 2024. Bersama saya kali ini ada Bung Majid. Halo Bung Majid. Halo Mbak Desi. Di sebelah kanan saya juga ada Bung Alfa. Halo Halo Bung Mbak Alfa. Desi. Ini Piala Eropa 2024 semakin seru ya, apalagi Betul. udah mulai menuju ke penyisihan dari Pertandingan terakhir. grup Iya, masing-masing. Nah, ini kita mau bicara tentang penyisihan grup B nih yang akan berlangsung pada hari Selasa depan ya, tanggal 26 Juni nanti. Kalau Bung Alfa sendiri gimana nih Bung? Udah melihat nggak sih ada pertandingan yang mulai sengit gitu di penyisihan grup B sendiri antara Kroasia nanti versus Italia ya, nanti Selasa Juni nanti, dan ada Albania versus Spanyol. Nah, itu gimana Bung Alfa? Terkait dengan Piala Eropa ini udah mulai ada terlihatkah beberapa kejutan di grup B? Ya, kalau untuk di grup B, kejutan paling besarnya adalah ternyata Kroasia nggak semengagumkan itu ya. Ternyata di 2 match keteteran, kemasukannya udah terlalu banyak gol juga, ada 5 gol. Dan kalau untuk di grup B ini Spanyol yang udah memastikan diri untuk lolos ke fase gugur. Jadi istilahnya di pertandingan nanti ya dia hanya mengamankan poin saja jika memang ingin menjadi juara grup gitu. Untuk sementara dia juara grupnya karena udah 6 poin kan. Dan disusul oleh Italia yang udah sekali menang juga. Nah, menariknya adalah bagaimana ketiga tim ini, Italia, Albania, dan Kroasia ini memang sama-sama belum bisa dipastikan lolos dengan tenang. Karena masih di pertandingan terakhir ini menjadi pertandingan penentu untuk ketiga tim ini, apakah mereka bisa untuk menjadi runner up atau menjadi peringkat ketiga terbaik untuk lolos ke babak berikutnya. Jika kita melihat pertandingannya memang akan saling dalam tanda kutip bunuh-bunuhan ya, antara Spanyol Albania atau Italia Kroasia. Karena untuk Kroasia sendiri kemenangan adalah hal yang wajib didapatkan jika ingin mengamankan diri terlebih dahulu untuk lolos. Di sisi lain juga Albania yang sudah mengemas 1 poin juga bersama dengan Kroasia, namun unggul selisih gol, tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan poin dari Spanyol yang kemungkinan besar mungkin bisa saja pelatihnya merotasi pemain di pertandingan ini karena mengingat sudah memastikan diri. Namun untuk mengamankan apabila Italia bisa mengejutkan, bisa menang besar, ya bisa saja tergeser oleh Italia gitu. Yakin banget dengan Italia ini. Bung Alfa. Kalau Bung Majid sendiri gimana nih? Kalau sepakat nggak kalau Kroasia tuh sekarang tidak melihatkan kejutan yang diprediksi awal gitu? Iya Mbak Desi, benar kata Bung Alfa. Emang semifinal Piala Dunia kemarin Kroasia emang tampil kurang greget lah ya di 2 pertandingan ini. Pertama kalah, kemudian kemarin juga imbang, dan kita lihat dari pelatihnya juga dia mengatakan bahwa yang gol kemarin yang dari lawan Albania di menit-menit terakhir dia juga menyayangkan perpanjangan waktu, malah tidak fokus ke kenapa kalahnya, tapi lebih kalah karena perpanjangan waktu karena menitnya di akhir ya, sampai akhirnya 2 sama. Dan dia juga mengatakan bahwa permainannya memang sudah bagus, tapi dia melihat ada yang tidak berjalan dengan maksimal gitu. Mungkin dia masih mencari, dan di pertandingan terakhir lawan Kroasia lawan Italia, ini akan menjadi laga final ya. Begitupun juga dengan Italia. Spanyol sudah mengunci, kemudian ada Kroasia, Italia, dan Albania. 3 tim ini masih berpeluang untuk menemani Spanyol. Mungkin kita lihat Italia dengan permainannya yang kemarin kalah 1-0 dari Spanyol dan menang 2-1 dari Albania juga tidak terlihat belum gregetnya tuh belum terlihat juga. Sementara Kroasia yang 2 match lawan Spanyol dia menang, unggul ball position, semuanya dia unggul shoot and goalnya. Dan kemarin juga ketika lawan Albania juga Kroasia juga menang secara ball position, penguasaan bola. Memang lagi-lagi Kroasia tidak efektif untuk bermain, di mana dia bisa mencuri poin, mencetak gol itu di menit 70. Walaupun gol keduanya itu deflect ya, atau on goal ya, yang kemudian akhirnya tidak bisa mempertahankan. Dan saya pikir ada catatan khusus ya di lini belakang Kroasia yang saya bilang agak rapuh lah ya. Terlihat waktu lawan Spanyol pun sudah bermain baik, tapi Spanyol bermain sangat efektif. Dia cuma hanya ball possession sekitar 35% sampai 40%, lebih unggul Kroasia, tapi Spanyol bisa mengalahkan Kroasia dengan skor 3-0.
Kalau Bung Alfa setuju nggak nih lini belakang Kroasia nih jadi catatan gitu buat nanti Ya di di sepanjang Selasa ini? fase grup ini memang Kroasia memang catatan merahnya adalah di lini belakang ya. Dan setahu saya ini adalah di fase grup baik itu di Piala Dunia atau di Euro sebelumnya itu bahkan Kroasia ini menjadi tim yang minim gol gitu. Dan baru di edisi kali ini bisa sampai kemasukan 5 gol di fase grup doang gitu. Iya, iya. Dan ya itu catatan besar lah untuk tim sekelas Kroasia, dan juga pelatihnya sebenarnya kan udah lama juga ya. Dan pelatihnya juga udah ngomong karena ini mungkin pertama kalinya dia mendapat banyak kritik dari publik Kroasia di sepanjang karirnya melatih Kroasia gitu. Jadi memang tentu kritikan ya, kita nggak tahu media di sana seperti apa atau publiknya seperti apa, tapi yang jelas sepengetahuan saya memang publik Kroasia sekarang ini lagi gencar-gencarnya ngeritik tim Kroasia. Memang sangat-sangat nggak memuaskan di fase grup ini. Terlebih di match terakhir ini menjadi match pembuktian. Jadi mau nggak mau sih. Jadi ya bisa diprediksi matchnya juga akan berlangsung sengit ya, karena ya kalau nggak ya pulang ke rumah tuh dengan nggak lolos fase grup gitu. Yang notabene Kroasia adalah sebuah tim yang memang biasanya konsisten untuk melaju ke fase gugur gitu di setiap major event seperti Euro atau Piala Dunia gitu. Nah ini di klasemen grup B ini kan kira-kira Kroasia mendapatkan tekanan publik berarti tadi Iya. ya. Nah nanti buat hari Selasa depan ini Kroasia kira-kira bakalan on point gak sih atau bakalan minder gitu dari kebobolan 5 gol sebelumnya ini? Seperti yang udah disinggung tadi itu karena memang pemain bertahan yang memang agak kurang ya di Kroasia, dan di match lawan Italia, dan di sisi lain Italia juga ternyata di match malam ngelawan Spanyol nggak setajam itu juga Iya. gitu. Ya bisa di sisi lain mungkin ya Spanyol memang luar biasa mainnya lah. Kita nggak bisa ngomongin kanan kiri Tapi mereka. ada secerca harapan buat Kroasia berarti. Mungkin Karena sebenarnya Italia juga ada. sama-sama lagi. Iya. Tapi dengan di sisi lain Italia kalah lawan Spanyol juga golnya bunuh diri gitu. Iya, iya, iya. Tapi memang kalau kita ngelihat match yang Italia semalam, memang Italia dikurung habis-habisan sih di porsir habis-habisan juga lini pertahanan dengan Spanyol. Dan di Italia juga di match terakhir nanti kemungkinan besar akan main seperti biasa, seperti match sebelumnya maksudnya. Dengan susunan pemain itu, dan juga di sisi lain Kroasia juga tetap mengandalkan pemain-pemain yang sama. Jadi rangka timnya itu pasti udah kebentuk karena di match pertama semua tim ini ngeluarin pemain terbaiknya gitu. Di match kedua mempertahankan itu gitu istilahnya. Di match ketiga karena di match kedua ini dua-duanya mendapatkan hasil yang kurang baik, yang satu kalah yang satu seri, jadi mau nggak mau di ketiga harus mengembalikan lagi ke performa awal gitu. Dan bagaimana maintenance dari pelatih itu di sini akan terlihat tuh. Dari 2 match yang udah dijalankan, pemain juga udah menjalankan 2 match bersama-sama gitu. Pasti pertandingan nanti nggak hanya sekedar di lapangan, pasti ada pertandingan ruang ganti dalam tanda kutip ya istilahnya. Mental juga dibutuhkan karena memang sama-sama membutuhkan kemenangan, baik itu 3 tim tadi ya, Italia, Albania, dan Kroasia. Nah kalau misalnya menurut Bung Alfa sendiri dari 4 negara ini siapa yang bakal tersisih nih di Piala Eropa 2024 nanti pada Selasa ini? Ya kalau untuk tersisi sepertinya memang kita nggak bisa prediksi lebih dini sebelum melihat final squad di H-1 ya. Tapi Spanyol udah aman nih kan? Kecuali Spanyol ya. Di antara 3 tim ini mungkin ya memang Kroasia ini memang menjadi tim yang tidak difavoritkan untuk melaju ke babak berikutnya dari grup B. Kalau saya melihatnya seperti itu sih, karena ngeliat dari permainannya. Karena di sisi lain Albania juga bukan tim yang semenjana juga ternyata. Tim kuda hitam juga di grup B ini. Yeah. Dia bisa menunjukkan daya juangnya, terbukti dia bisa mencetak gol di menit-menit akhir. Ya walaupun dengan catatan juga itu golnya. Ya Kroasia memang menjadi apa ya? Anomali lah kalau kita lihat, karena memang dengan diisi pemain-pemain yang top. Pemain-pemainnya itu rata-rata main di Liga Italia juga. Banyak lah. Banyak yang bermain bersama juga, Italia dan Kroasia juga. Terus di Kroasia ya kalau masih PR-nya belum diselesaikan di match ketiga ini, kemungkinan besar dia akan tersisih deh. Terlebih lawannya juga lagi pengen meraih kemenangan tuh. Nah peringkat 2-3 nih siapa nih kira-kira Bung Majid yang bakal diperebutkan nih? Kalau Bung Majid sendiri, ini kan antara Albania dan Italia kan? Albania kan kelihatan Saya dari lumayan. awal sama Bung Alfa malah agak
sanksi sama Italia ya. Jadi sampai pertandingan kemarin lawan awal 2-1 lawan Albania ya. Bisa kebobolan duluan ya. Kebobolan duluan. Gol cepat. Dan saya pikir lawan Kroasia yang notabene memang ingin bisa melaju ke fase berikutnya ya, ada kans lah ya untuk Italia. Cuman kalau bermainnya seperti itu ya Italia bisa saja kalah sama Kroasia. Tapi Kroasia melihat dari 2 pertandingan sebelumnya, kalau Kroasia bermain seperti itu, saya pikir malah Kroasia, karena Kroasia dia memang lebih unggul penguasaan bola saja. Untuk penyelesaian akhir mungkin agak catatan, dan yang paling parahnya itu di belakang terakhir, di back terakhirnya itu yang saya pikir itu jadi catatan, sudah 5 gol ya. Kemudian Albania juga benar kata Bang Alfa, ini tim kuda hitam. Saya pikir malah waktu itu Albania yang masuk ya. Dan ini juga bisa jadi. Dan Spanyol pun pelatihnya dia bilang setelah pertandingan semalam lawan Italia, dia mengatakan bahwa walaupun dia sudah mengunci dan lolos ke babak 16 besar, dia memang akan merotasi beberapa pemainnya, tapi dia tidak akan menguntungkan tim manapun. Dalam artian dia akan meraih kemenangan lawan Albania gitu. Karena misalnya tanda kutip Spanyol bermain mata, Albania menang, kan dapat poin 4 ya. Kita juga bisa lihat misalnya Italia kalah dari Kroasia sama-sama 4. Tapi pelatih Spanyol menekankan dan menegaskan bahwa di pertandingan terakhir nanti melawan Albania, dia memang akan menyimpan para pemainnya untuk bisa recovery, tapi tetap ingin meraih kemenangan lawan Albania. Berarti nasib buruk ya Albania bisa ketemu Spanyol. Iya, di laga akhir Albania lawan Spanyol. Keuntungan buat Kroasia, Italia. Tapi benar lagi, Albania itu malah punya power banget ya. Iya, daya juangnya tinggi banget. Tinggi banget. Tim-tim, saya pikir ada tim-tim kecil di satu grup itu malah dia tuh malah semakin termotivasi. Terbukti Albania benar-benar kemarin ya bisa bilang udah 2-1, tapi De Jong sampai di 90+6, 90+4 dia baru bisa golin. Itu, dan saya pikir Albania juga masih bisa kans lah walau lawan Spanyol, dan harus bisa pelatih Spanyol ini rotasi pemain, mungkin itu bisa dimanfaatkan oleh Albania. Optimis nggak Albania 2 besar nih di juara grup? Lawan Spanyol ya ini melihat nanti apakah yang Italia, saya Kroasia. tahu kan sebenarnya pelatih itu terkadang mengatakan baik itu di pre-match conference atau post-match conference, mereka itu akan menggocek dari tim lawan. Misalnya dia bilang dia akan merotasi, ya belum tentu ketika di pertandingan nanti nggak taunya full squad yang turun. Jadi informasi yang dia sebarkan ini akan menjadi konsumsi misalnya dari Albania sendiri atau seperti apa. Jadi mereka mempersiapkan lebih dini untuk lawan Spanyol seperti apa. Jadi kira-kira yang juara 2-3 nih, maksudnya masuk peringkat 2-3 di grup B ini siapa? Saya sih Albania Kroasia lah ya harusnya. Albania Kroasia. Iya, ya. Albania Kroasia. Berarti Italia ada kesingkirin ya? Iya, bisa jadi lah. Atau nggak Italia ketiga lah. Italia ketiga. Dapat peringkat 3 terbaik ya. 3 terbaik. Berarti yang tersingkir Kroasia. Kroasia lah. Kroasia. Berarti sepakat dengan Bung Majid. Gimana nih Bung Majid? Italia 3 besar katanya kalah dengan Albania nih. Iya, kalau Kroasia ya itu tadi sih, kalau dia menang 4 poin kan, 4 poin, dan di sisi lain Albania harus nggak dapat poin melawan Spanyol gitu ya, berarti harus kalah gitu. Jadi kalau dilihat Kroasia memang paling nggak diuntungkan, karena memang selisih gol yang udah -3. Jadi mau nggak mau tuh kalau di match terakhir Italia harus ngegolin banyak. Namun di sisi lain ya Italia juga backnya nggak sembarangan juga. Ya walaupun di match lawan Spanyol digempur habis-habisan kanan kirinya. Di match pertama itu Italia back kirinya yang diporsir. Di match lawan Spanyol back kanan kiri. Jadi memang kalau dibilang superior banget enggak juga, tapi ya Italia lah. Kita tahu Italia bagaimana mereka bermain bertahannya bagus gitu. Dan nggak sepakat nih, Italia peringkat 3. Italia bisa mungkin ya, tapi ya kecil kemungkinannya. Karena kemungkinan besar kan ya kalau nggak runner up, ya peringkat ketiga sih bener Italia. Karena dia udah poin 3, maksud saya tadi Kroasia gitu. Kalau Kroasia, iya yang paling sulit Kroasia di grup B. Berarti Italia masih optimis lah ya bisa runner up di grup optimis. B ini. Tapi tetap ngikutin dari grup lain juga kan kalau misalnya di peringkat ketiga terbaik gitu, karena dilihat dari catatan selisih gol, dari produktivitas gol juga, dan dari fair play juga kan. Berarti kalau Bung Alfa sendiri optimis Albania bisa masuk 16 besar di Piala Eropa kali ini? Sejauh ini sih masih optimis kalau melihat dari permainannya yang kemarin ya. Albania itu masih
ya terakhir main, kita lihat ya mainnya super power juga ya. Dan nanti terakhir Albania lawan Spanyol. Dan saya pikir memang Spanyol gila ya, permainannya tuh sangat gila. Dia di pertandingan awal lawan Kroasia secara ball position memang kalah ya, 60-40 lah. Cuman efektivitasnya gila banget. Dan kemudian kemarin lawan Italia menang. Ball position semuanya unggul, shootnya sampai 20 berbanding 10. Italia memang tertekan habis-habisan dan ya kalau pelatih dari Spanyol masih menggunakan format yang sama, ya prediksi saya Albania bakal keok sih. Tapi kalau sebaliknya, kalau emang benar dia mau mengistirahatkan beberapa pemain, tapi kan Spanyol punya kedalaman squad yang sangat gila dan pelatih ini mulai memasukkan pemain itu pintar. Di menit 70 sampai 4 pemain dia masukkan. Nah, lawan Albania memang skuadnya kita tidak terlalu banyak, cuman tidak terlalu dalam, cuman dia tuh kolektivitasnya, kerjasamanya dan ya daya juangnya itu yang harus diwaspadai sama Spanyol. Italia kira-kira bisa masuk nggak sih 16 besar? Kalau saya sih masih pesimis. Saya dari awal tuh Italia tuh kenapa ya agak pesimis Italia bisa masuk 16 besar. Mungkin nanti kan akan final ya lawan Kroasia. Kroasia bakal kembali mendominasi ball position pasti. Saya masih bisa menjamin masih optimis karena pemain-pemain pengalaman semua isinya. Jadi kalau bermain tuh udah pada tahu semuanya. Cuman itu satu penyelesaian akhirnya, dua kemudian backnya ketika digempur. Walaupun kemarin kan gol yang kedua dari Albania itu memang ya bisa dibilang harusnya tidak terjadi lah di menit-menit akhir ya kan. Hilang fokus kalau bisa dibilang kayak gitu. Nah, lawan Italia ini harusnya bisa penyelesaian akhir sama backnya ini harus diperkuat lagi. Kalau itu permainan bisa berubah, lawan Italia yang kemarin sudah dikalahkan Spanyol, tidak menutup kemungkinan malah Kroasia yang bisa menang dan menemani Spanyol di runner up. Kalau misalnya prediksi dari Bung Majid sendiri nanti Selasa dini hari Kroasia versus Italia nih berapa nih prediksinya? Kroasia Italia mungkin imbang ya. Mungkin imbang. Berapa tuh? Ya 1-1 atau 2-2. Tapi saya kalau masih punya keyakinan bahwa Kroasia yang menang. Kalau prediksi akhir saya Kroasia harus menang lah. Nanti kalau misalnya kalau dilihat pertandingan kemarin lawan Italia, pesimis lah sama Italia. Cuma sama Kroasia juga. Tapi bisa malu ya Italia kalau dikalahin Kroasia. Ya habis gimana? Italia ya begitu permainannya. Kita lihat lawan Albania yang di awal pertandingan harusnya dia mungkin bisa super power kayak Spanyol lah ya bermainnya, walaupun agak defend. Permainan Spanyol tuh waktu lawan Kroasia tuh saya lihat malah yang nggak bagus-bagus banget gitu, cuman efektif. Sepak bola sekarang kan sepak bola indah, tiki taka itu udah nggak perlu lagi. Terus sepak bola yang bermain dari lini ke lini itu udah benar-benar efektif. Jadi Spanyol dapat bola, counter attack, gol. Nah, kemarin Spanyol juga waktu lawan Italia baru dia melihatkan. Jadi dia bisa menempatkan dua permainan yang berbeda. Lawan Albania seperti apa, kemudian lawan Italia seperti apa. Mungkin kan terakhir lawan Albania ya. Terakhir nanti juga akan menggunakan format yang berbeda juga. Kalau Bung Alfa sendiri sepakat nggak Kroasia Italia nih bakalan seri di hari Selasa nanti? Kalau dilihat-lihat dengan euforia yang ada dan hidup mati ya, Kroasia sebagai hidup mati, kemungkinan besar sama Italia mungkin bisa aja menang ya. Tapi namun dengan tentu nggak dengan skor yang besar gitu. Kayak 1-0 atau 2-1. Kenapa Italia bisa menang nih? Padahal kan kedua negara ini sama-sama agak memble gitu di Piala Eropa kali Kroasia yang menang maksudnya tadi. Oh, Kroasia menang. Kenapa Kroasia? Karena ya itu tadi sih. Karena belum pernah mendapatkan kemenangan di grup, jadi mau nggak mau nih harus menang nih. Dia ada juangan dan mendapat kritik tadi di publik tadi. Dan ini adalah pertandingan terakhir mereka lah. Mereka pasti menganggap ini pertandingan terakhir mereka di Euro gitu. Inilah bukan ya kalau nggak mereka pulang gitu. Dan Italia di sisi lain dengan habis kekalahan yang melawan Spanyol dan seberapa frustasi yang lawan Spanyol lini serangnya seperti itu, kemungkinan besar ya akan diporsir oleh Kroasia yang memang sebenarnya harusnya bisa menang lawan Albania di match sebelumnya gitu. Jadi ini dua hal yang hampir mirip lah ya. Dan di sisi lain juga sebenarnya Italia itu udah lama nggak menang lawan Kroasia juga. Ya, rekor kemenangan juga masih dipegang sama Kroasia juga. Kroasia itu menang 3 kali dan di Italia baru menang 1 kali dan itu udah lama banget. Ya lagi-lagi tapi kan itu cuma data statistik ya di atas kertas. Dan di match besok kemungkinan besar asal Kroasia dengan catatan bisa mempertahankan
pertahanannya dengan baik Iya. dan nggak melakukan kesalahan dan bisa bermain seperti match awal lah saya kira ya. Yang pas ketika dikalahin Spanyol itu kan memang nggak tahu lah apa yang Iya. terjadi dengan 3 Optimis gol ya. itu ya. Kroasia bakal mati-matian Bakal mati-matian Malang Selasa. melawan Italia mungkin 1-0 bukan hal yang mustahil sih. 1-0 ya kalau Bung Alfa. Kalau misalnya Bung Majid nih Albania versus Spanyol mungkin emang udah kebaca. Tapi kira-kira skornya berapa nih Albania versus Spanyol? Sebenarnya saya emang mendukung. Apa dibantai habis Ya, lagi? sebenarnya saya sama mendukung Spanyol? Albania ya untuk Iya, bisa iya. masuk peringkat 3 lah. Agar Italia Iya, makanya gak Italia. Agar Italia. Nggak, maksudnya, Albania kan emang nggak bisa dianggap sebelah mata benar ternyata ya. karena seingat saya di 2023 itu dia tuh nggak terkalahkan itu apa Itu cuma masih kalah sekali di doang. kualifikasi ya? Nggak di sepanjang 2023. Kan catatannya bagus banget. Catatannya kan, bagus Albania. di kualifikasi Dia Piala baru Eropa dua kali catatannya bagus. baru 2 kali tampil di Piala Eropa. Bener. Tapi yang jadi Tapi masalah kan main- sekarang melawan Spanyol ya. Nah, tapi lagi-lagi gila-gilanya lawannya gitu kan. Spanyol. Nah, tadi saya katakan kalau Spanyol akan kembali menggunakan format yang sama, Iya. ya margin 2 lah kalah nih Albania. Cuman iya kalau Spanyol bisa merotasi permainannya mungkin dia mau menyimpan pemainnya ini agak bahaya nih menurut saya. Karena Albania juga lagi trennya kan dari tadinya awal kalah terus kemarin bisa ngimbangin si Kroasia. Kroasia. Modal Sekarang- bagus lah itu. Iya, sekarang dia main lawan Spanyol, ya motivasinya makin tinggi lagi. Ya tidak menutup kemungkinan seri kalau hasil maksimal dari Albania seri itu udah bagus banget sih. Kalau pemain tim inti dimasukin kandang semua ya Iya, sama Spanyol. iya bener. Kalau Cuman pemain Tapi tim nggak intinya kayaknya nggak bakal mungkin. Iya, cuma kalau pemain Spanyol. inti dikeluarin gimana? Ya kalau Berapa pemain kira-kira yang jadi Spanyol sih memang kan udah 6 ya. Iya. Kalau pemain-pemain kalau misal katakan Kroasia menang, Italia menang, poin berapa? 6 juga. Berarti Spanyol masih unggul karena Iya. unggul produktivitas Produktivitas gol. gol, Kan itu akan unggul. dihitung tuh dari tim pelatihannya. Toh kalau misalnya dia kalah, istilahnya kalah pun dia masih tetap juara grup. Asalkan kalahnya tidak besar ya. Iya. Dan Kroasia dan Italia juga menangnya tidak besar dari Kroasia dan itu akan menjadi hitung-hitungan sendiri. Dan saya pikir kalau untuk kalah Spanyol sangat tidak mungkin ya harusnya ya sangat tidak mungkin dengan skuad yang ini karena kan kekalahan di fase grup ini akan jadi catatan sendiri. Nah, kalau misalnya semua tim inti Spanyol dikeluarin, kira-kira Ya, Albania dibantai berapa? Albania. Mungkin ya margin 2 lah. 2-0. 2-0 ya. Pemain 2-0, kunci sih tetap pasti 2-1. kayaknya nggak bakal dikeluarin pemain kunci kayak di Lamine Yamal atau Iya. Nico Williams Nico itu kan Williams, Morata, itu kan Pedri. pemain-pemain intinya ya. Pasti dua itu Mungkin tetap kalau ada si sih. Lamine Kalau Yamal prediksi. sih, saya pikir Lamine Yamal karena kan dia pemain masih muda ya, usia 16 tahun mungkin agak dijaga ya stamina-nya. Apalagi kalau dibilang kan masih tulang muda lah, masih rawan nih, cuman kualitas dia sangat gila sekali sama kayak Nico Williams. Nah, dua winger cepat ini saya pikir akan diistirahatkan dulu, diganti beberapa pemain. Atau mainnya setengah babak mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Nah, kalau Bung Alfa sendiri sepakat Albania Spanyol 2-0 atau seri? Kalau Kalau semua tim karena inti di match dikandangin. di match terakhir ya dan Albania juga turun dengan skuad intinya. Iya. Dan di sisi lain Spanyol kemungkinan besar ya ada rotasi walaupun mungkin nggak banyak. Ya imbang merupakan hasil yang paling realistis didapatkan oleh ini Albania. Kalau untuk mengalahkan kan seperti sangat sulit juga ya karena ngelihat cara mainnya Spanyol, back-backnya juga walaupun kalau kita ngelihat match lawan Italia itu sebenarnya backnya Spanyol tadi malam tuh banyak yang diving juga lah sebenarnya. Agak-agak inilah banyak dicibir netizen juga gara-gara banyak divingnya juga gitu. Tapi lagi-lagi Albania bukan tim yang sembarangan juga. Hasil imbang melawan Kroasia itu jadi secerca harapan untuk mereka gitu. Karena mereka punya 1 poin gitu. Sama dengan Kroasia gitu. Dan di match terakhir mau nggak mau gitu. Mau nggak mau karena mereka kalau meraih 3 kemenangan dapat 3 poin kan jadi 4 poin tuh. Ya jadi modal bagus Jadi juga. nasib Albania ada di strategi pelatih Spanyol ya. Iya Apakah benar. semua pemain akan dikeluarkan atau sebagian ditahan buat Di sisi lain ya Albania juga tetap harus menunggu Italia dan Kroasia juga karena Kan bareng pertandingan. match-nya bareng ya. ya kita lihat lah Tapi yang paling mujur siapa nih. finalnya itu sebenarnya Kroasia Italia. Mereka kan Kroasia, berpikir kalau Albania itu udah pasti kalah lah lawan Spanyol. Jadi nanti tinggal menghadapi iya Albania walaupun ini siapa bermainnya nih. bareng nih ya. Iya. Tapi kalau Albanianya sampai menang, Tapi lagi-lagi di Euro ini banyak kejadian nggak terduga Akan nih berpikir di nggak sih edisi kayak- kali ini. wah ini bermain nih Spanyol. Baik, kita nanti saksikan apakah nasib baik ada di Albania nanti ya
untuk di pertandingan pada Selasa dini hari nanti. Kita saksikan saja pada Piala Euro 2024 pertandingan babak penyisihan grup B. Dan jangan lupa saksikan super prediksi Piala Eropa 2024 berikutnya. Terima kasih.